apakah pantas tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Allah bersolawat kepada baginda Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih berada di penghujung bulan Sya'ban, yaitu bulan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa bulan Sya'ban dinamakan bulan solawat? Karena di bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat yang berhubungan dengan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu kita harus memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih di bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban itu berakhir, mari kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena solawat itu merupakan pensuci terhadap diri kita, orang yang baca solawat. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, yang berbunyi, sallu alayya fa inna salata alayya zakatul lakum. Bersolawatlah kalian kepadaku, kata baginda Nabi, karena sungguhnya solawat kepadaku merupakan zakatul lakum, merupakan pensuci terhadap diri kalian yang bersolawat. Yang dimaksud dengan zakatul lakum, kata ulama, diterangkan di dalam kitab Tanbihul Wafidin, bahwasanya yang dimaksud zakatul lakum adalah taharatul lakum wa maghfiratul lidzunubikum. Bahwasanya solawat merupakan pensuci dan penghapus dosa bagi orang yang membaca solawat. Oleh karena itu kata ulama diterangkan, falau lam yakun lis-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam sawabun. Seandainya ada orang membaca solawat tidak mendapatkan pahala, maka orang tersebut yurja syafa' bidzalika syafa'atuhu. Maka sesungguhnya orang tersebut akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi. Maka solawat itu bukan berarti, solawat bukan urusan pahala. Orang membaca solawat ini bukan urusan pahala. Seandainya tidak mendapatkan pahala, maka yang akan didapat adalah syafaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin wa hutta anhu asyara khati'atin. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, barang siapa bersolawat kepada aku satu kali, kata baginda Nabi sallallahu alaihi asyara salawatin, maka Allah akan membalas 10 rahmat dan Allah akan menghapus 10 kekeliruan dari orang yang membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, solawat ini jelas bahwasanya solawat, orang yang membaca solawat, solawatnya merupakan toher dan maghfirah lidzunubikum. Maka kata ulama, ketika solawat itu merupakan toher dan maghfirah lidzunubikum, pengampunan dosa terhadap orang yang membaca solawat. Nah, seandainya ada orang membaca solawat
tidak mendapatkan pahala, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW dengan salawatnya. Maka wajib hukumnya orang yang berakal tidak melupakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok diwajibkan orang yang berakal itu tidak melupakan salawat? Kata ulama, fakaifa wa fiha maghfiratul lidzunubikum wa fiha as-salatu minallah. Bagaimana kita bisa lupa terhadap salawat, sedangkan salawat sudah jelas bisa menghapus dosa. Maghfiratul lidzunubikum, bisa salawat bisa menjadi pengampunan terhadap dosa-dosa kita yang membaca salawat. Dan salawat wa fiha as-salatu minallah, dan salawat bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di penghujung bulan Sya'ban ini, karena di bulan Sya'ban merupakan ibadah yang sangat istimewa adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita memperbanyak salawat. Dan salawat perlu diingat. Dan salawat perlu kita ketahui, salawat merupakan ibadah yang paling istimewa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Salawat merupakan ibadah yang paling afdol dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Kata ulama, diterangkan di dalam kitab Tanbihul Wafilin ini, karangan Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau mengatakan di dalam kitab ini, idza ahta an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadah fandur wa tafakkur fi qoulihi subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata beliau, kalau kita ingin mengetahui tentang keafdolan, keistimewaan salawat dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, afdalu min sa'iril ibadah, maka apa kata beliau? Fandur wa tafakkur. Maka lihatlah dan pikirkanlah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa ayat tersebut? Ayat tersebut mengartikan bahwasanya salawat yang dibaca, salawat tersebut dibaca oleh Allah. Allah yang membaca salawat terdahulu. Allah yang membaca salawat dahulu, kemudian malaikat, dan kemudian diperintahkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, diperintahkan terhadap orang mukmin. Maka kata ulama, maka jelas fa fi sa'iril ibadat amarallahu ta'ala ibadahu biha. Di dalam ibadah selain salawat, Allah memerintahkan terhadap hambanya, sedangkan salawat Allah bersalawat sendiri. Awalan binafsihi awalan, Allah bersalawat sendiri kepada baginda Nabi pertama kalinya, kemudian diperintahkan terhadap malaikat dan diperintahkan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada apa yang kami sampaikan, bahwasanya Allah dan para malaikat tidak henti-hentinya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah bersolawat kepada baginda Nabi, apalagi kita sebagai makhluknya? Apakah lagi kita sebagai makhluknya, apakah pantas tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Sedangkan Allah bersolawat kepada baginda Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengan kejadian ini menunjukkan bahwasannya, kata ulama yang diterangkan dalam kitab Tanbihul Wafilin ini, menunjukkan bahwasannya salawat fasabata bihadza anna as-salata 'alan nabi afdhalul ibadah, menunjukkan bahwasannya salawat termasuk paling utamanya, paling istimewanya ibadah dibandingkan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'in, mustami'at, para pemirsa dimanapun Anda berada, sedikit mudah-mudahan bermanfaat, khususnya pada Al-Hakir apa yang telah kami sampaikan. Jangan lupa, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena solawat akan selalu mendatangkan rahmat kepada kita.
orang yang bersolawat. Ingat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, apalagi makhluk sekelas kita tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.